Masya Allah, teman-teman semua, pernahkah kita bertanya, apa arti iman yang sesungguhnya? Hari ini, kita akan menyelami samudera kehidupan seorang nabi yang dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, yang kisahnya bukan sekadar cerita, melainkan sebuah cetak biru tentang pengorbanan, keyakinan, dan cinta tanpa syarat kepada Sang Pencipta. Dari Babilonia hingga Makkah, dari api yang dingin hingga perintah menyembelih anak tercinta, setiap langkahnya adalah ujian yang menempa iman. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini, menelusuri jejak Sang Kekasih Allah. Kisah ini dimulai sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, di sebuah kota bernama Ur, di negeri Babilonia, yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Di tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala, di bawah kuasa Raja Namrud yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan, lahirlah seorang anak bernama Ibrahim. Ayahnya, Azar, adalah seorang pemahat patung ternama. Sejak kecil, Ibrahim sudah memiliki logika yang tajam. Ia heran, bagaimana bisa manusia menyembah batu dingin yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Ia mengamati bintang, bulan, dan matahari, mencoba mencari Tuhan yang sejati. Namun, saat semuanya terbenam, ia menyadari, aku tidak menyukai sesuatu yang bisa menghilang. Hatinya terus mencari, hingga akhirnya Allah memilihnya menjadi nabi dan rasul untuk membawa cahaya tauhid di tengah kegelapan syirik. Misi pertama Ibrahim adalah kepada orang terdekatnya, sang ayah, Azar. Dengan penuh kelembutan, Ibrahim mengajak ayahnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, ajakan itu ditolak mentah-mentah. Ibrahim bahkan diancam akan diusir. Tak patah arang, Ibrahim kemudian menyusun sebuah rencana cerdas untuk menyadarkan kaumnya. Ketika semua orang pergi merayakan sebuah festival, ia diam-diam masuk ke kuil pemujaan. Dengan kapak di tangannya, ia menghancurkan semua patung berhala, kecuali satu patung yang paling besar. Di leher patung besar itu, ia gantungkan kapaknya. Saat kaumnya kembali dan melihat kehancuran itu, mereka murka. Siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Ibrahim pun dipanggil untuk diinterogasi. Dengan tenang ia menjawab, tanyakan saja pada patung terbesar itu. Mungkin dialah pelakunya. Jawaban ini menampar logika mereka. Bagaimana mungkin patung yang tak bisa bicara dan bergerak bisa melakukan semua itu? Kemarahan kaumnya memuncak. Mereka merasa dipermalukan. Keputusan pun diambil. Ibrahim harus dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Api yang sangat besar dinyalakan. Begitu panasnya, hingga tak ada yang berani mendekat. Ibrahim pun dilemparkan ke tengah kobaran api. Namun, disinilah keajaiban agung terjadi. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Seketika, api yang membara itu berubah menjadi taman yang sejuk dan damai. Peristiwa ini menggemparkan seluruh negeri dan sampai ke telinga Raja Namrud. Merasa kekuasaannya terancam, Namrud menantang Ibrahim berdebat. Dengan angkuh, Namrud berkata, "Siapa Tuhanmu?" Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." Namrud tertawa, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan," katanya sambil memanggil dua tahanan. Yang satu ia bebaskan, dan yang satu lagi ia bunuh. Ibrahim tidak gentar. Ia melontarkan tantangan yang menghancurkan kesombongan Namrud. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Namrud terdiam 1000 bahasa. Logika iman telah mengalahkan tirani kekuasaan. Setelah berbagai penolakan dan ancaman, Allah memerintahkan Ibrahim untuk hijrah, ditemani istrinya yang sangat setia, Siti Sarah, dan keponakannya, Lut. Beliau meninggalkan Babilonia menuju tanah yang dijanjikan, Syam, yang kini dikenal sebagai Palestina. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkahan iman. Suatu ketika, mereka melakukan perjalanan ke Mesir. Raja Mesir yang zalim mendengar tentang kecantikan Siti Sarah dan berniat jahat untuk merebutnya. Ibrahim, dengan imannya, meminta Sarah untuk mengaku sebagai saudarinya. Sementara ia berdoa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali raja itu mencoba mendekati Sarah,
Tangannya menjadi kaku seolah lumpuh. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, sang raja menyadari bahwa Sarah bukanlah wanita biasa. Ia dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Merasa takjub dan takut, raja itu justru memberikan seorang pelayan bernama Hajar sebagai hadiah dan membiarkan mereka pergi dengan hormat. Hajar inilah yang kelak akan menjadi ibu dari seorang nabi besar. Waktu berlalu, dan Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Sarah melihat kesedihan di wajah suaminya, dengan ikhlas menyarankan agar Ibrahim menikahi Hajar. Dari pernikahan inilah, di usia senja Ibrahim, lahirlah seorang putra yang telah lama dinanti-nantikan, yang diberi nama Ismail. Kelahiran Ismail membawa kebahagiaan luar biasa, namun juga menjadi awal dari ujian baru. Rasa cemburu mulai muncul di hati Sarah. Maka, datanglah perintah Allah yang terasa sangat berat. Ibrahim diperintahkan untuk membawa Hajar dan bayi Ismail yang masih menyusu ke sebuah lembah yang tandus, kering, dan tak berpenghuni di Makkah. Bayangkan, meninggalkan istri dan bayi mungil di tengah gurun pasir tanpa air dan kehidupan. Namun karena ini adalah perintah Allah, Ibrahim melaksanakannya dengan penuh kepasrahan. Setelah meninggalkan mereka dengan sedikit bekal, Ibrahim berdoa dengan linangan air mata. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Di lembah Bakkah yang sunyi, Hajar hanya bisa bertawakal. Ketika bekal air habis, dan tangis Ismail kecil semakin kencang, karena kehausan, kepanikan melanda hati seorang ibu. Dengan sisa tenaganya, Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, mencari sumber air atau rombongan kafilah yang mungkin lewat. Perjuangan inilah yang kini kita kenang dalam ibadah sa'i saat haji dan umrah. Di puncak keputusasanya, saat ia kembali ke tempat Ismail, ia melihat keajaiban. Dari hentakan kaki mungil Ismail, Allah memancarkan mata air yang jernih dan melimpah. Zaung, zaung, kata Hajar, yang berarti, berkumpullah. Mencoba membendung air itu. Mata air itulah yang kita kenal sebagai sumur Zam-Zam. Sumber kehidupan yang tak pernah kering hingga hari ini. Keberadaan air Zam-Zam mengundang kabilah Jurhum untuk datang dan menetap, mengubah lembah yang tandus itu menjadi cikal bakal kota suci Makkah. Tahun-tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan dan saleh, penyejuk hati ayahnya. Namun, ujian terbesar dalam hidup Nabi Ibrahim baru saja akan datang. Melalui mimpi yang berulang, Allah memberikan perintah yang paling berat. Ibrahim harus menyembelih putra satu-satunya, buah hati yang telah ia nantikan seumur hidupnya. Dengan hati yang bergetar namun pasrah, Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada Ismail. Dan lihatlah jawaban sang anak yang saleh. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Keduanya menunjukkan puncak ketakwaan dan kepasrahan. Saat Ibrahim membaringkan Ismail, dan pisau tajam itu sudah siap di lehernya. Di detik-detik terakhir, Allah berseru memanggil Ibrahim. Ujian itu telah berhasil dilalui. Allah kemudian menggantikan Ismail dengan seekor domba besar yang agung dari surga. Peristiwa inilah yang menjadi dasar dari ibadah kurban yang kita laksanakan setiap hari raya Idul Adha, sebagai pengingat abadi akan pengorbanan dan ketaatan total kepada Allah. Setelah ujian agung itu, datanglah perintah mulia lainnya. Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan pondasi Baitullah, membangun kembali Ka'bah, kiblat bagi seluruh umat manusia. Ayah dan anak ini bekerja sama, bahu-membahu mendirikan rumah suci itu. Sambil bekerja, lisan mereka tak henti-hentinya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari sinilah syariat ibadah haji ditetapkan, ritual tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Syafa dan Marwah, hingga lempar jumrah yang mengenang perjuangan Ibrahim saat mengusir setan yang mencoba menghalanginya melaksanakan perintah Allah. Semua menjadi simbol abadi dari perjalanan iman mereka.
Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada usia sekitar 175 tahun di Hebron, Palestina. Kehidupannya adalah teladan sempurna tentang tauhid, kesabaran dan pengorbanan. Dari keturunannya, lahir para nabi dan rasul yang mulia, dari Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, hingga puncaknya adalah penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita sebuah pesan abadi. Iman sejati bukan hanya terucap di lisan, tapi terbukti lewat ujian kehilangan hal yang paling kita cintai. Ketika kita melepaskan segalanya demi Allah, maka Allah akan menggantinya dengan kemuliaan dan keberkahan yang tak pernah kita bayangkan. Semoga kita bisa meneladani keteguhan iman Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah inspiratif ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.